Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Saya akan membacakannya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Dan berdiri ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kukehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini mungkin saat-saat ini kita sedang berada dalam keadaan yang serba sulit, dan tentunya setiap orang ingin agar keadaannya semakin lebih baik dari waktu sebelumnya. Nah, renungan kita pada pagi hari ini mengkisahkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, Bartimeus ini adalah seorang yang buta karena keterbatasannya ini tidak ada pekerjaan yang ia bisa lakukan selain mengemis. Namun hari itu mujizat terjadi dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan atau orang yang percaya, saudara, kita mampu memulihkan keadaan kita yaitu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, persoalannya ialah iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan beberapa poin. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mempunyai iman yang teguh dan kokoh di dalam Tuhan seperti dalam kisah Bartimeus ini. Nah, yang pertama adalah iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Nah, di sini kita melihat iman yang mampu memulihkan keadaan adalah iman yang terus bertumbuh karena mau selalu mendengar akan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Nah, mendengarkan firman merupakan kunci untuk membangkitkan iman kita. Prioritas kita adalah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, renungan, sharing apa yang kita dengar itu dan lakukan dengan percaya akan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, seperti Bartimeus ini, dia mendengar tentang Yesus, maka bangkitlah imannya. Di dalam ayat yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, Bapak Ibu Saudara, seruan kita kepada Tuhan mengakui bahwa kemampuan Tuhan untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Nah, mungkin kita bisa mengandalkan orang lain, tetapi mereka terbatas, tetapi kita mempunyai Allah yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Nah, di sini tanpa mau mendengar firman Tuhan, kita tidak akan dapat beriman kepada Tuhan. Keadaan Bartimeus sangat sulit, yaitu buta sejak lahir. Tetapi di sini kita melihat namun Yesus mendengar dan Yesus memberikan mujizat kepada Bartimeus. Nah, di sini dikatakan Bartimeus berteriak, dia memanggil nama Yesus, dan ada kesembuhan terjadi. Nah, yang kedua adalah iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Nah, di sini kita melihat iman yang mampu memulihkan keadaan adalah iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah pada keadaan. Nah, di sini kita melihat iman Bartimeus
yang membuat ia bangkit dan tidak mau menyerah kepada persoalan yang berat. Nah, di dalam ayat yang ke-48 kita melihat di situ dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Di sini dia tetap berseru walaupun dia melihat banyak orang yang berkerumun di sana, tetapi dia tetap mempunyai tekad bahwa dia percaya Allah sanggup menyembuhkannya. Di sini menjelaskan bahwa ia tidak mau kalah dengan persoalan dan rintangan yang dihadapinya. Sekalipun dia marahi, dihalau orang, diminta diam, tetapi di sini kita melihat Bartimeus tetap berteriak memanggil nama Yesus, bahkan dengan suara yang lebih keras. Di dalam ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Nah, bagaimana kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan orang yang beriman kepadanya terhadap orang yang pantang menyerah. Tuhan Yesus memulihkan keadaan Bartimeus ini. Nah, di sini kita akan belajar maka kita perlu mengubah pusat perhatian kita bukan kepada diri kita sendiri tetapi kepada Tuhan. Pusat perhatian kita kepada Tuhan bukan kepada orang-orang di sekitar, tapi hanya fokus kita tetap kita arahkan kepada Tuhan. Jangan kita pasrah dengan keadaan, tapi beriman kepada Yesus. Dia sanggup menolong sekalipun menghadapi hambatan di depan, tetapi kita tetap percaya bahwa Yesus yang sanggup memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita, sanggup memulihkan keadaan kita, dan kita tetap terus percaya memanggil nama Yesus, karena nama Yesus yang memberikan kita kemenangan. Yang ketiga adalah iman yang bermental menang. Iman yang memulihkan adalah iman yang bermental menang. Mau meninggalkan statusnya yang kalah, sulit, tertinggal, dan suka menyerah. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat teladan Bartimeus di sini adalah dia punya iman yang menang. Ia meninggalkan statusnya sebagai pengemis yang buta. Dia datang kepada Tuhan Yesus Sang Pengubah. Sekalipun hal yang dia alami, rintangan yang dia alami, tetapi dia percaya di dalam Yesus ada pemulihan yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-52 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Di sini Bapak Ibu kita melihat bagaimana Bartimeus mengalami pemulihan karena dia punya iman yang mau bangkit dan menang. Mari pagi hari ini kita mempunyai iman yang mau bangkit dan menang. Mari kita pastikan bahwa iman kita yang kita miliki adalah iman yang mampu memulihkan keadaan kita. Nah, pagi hari ini perbanyak mendengar firman Tuhan, miliki semangat yang pantang menyerah, dan mempunyai mental pemenang di dalam Tuhan. Yakin kita percaya bahwa ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Kami percaya kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, biar Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.